Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menginstal OpenSID atau Open Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh komunitas Open Desa. Sebelum lebih lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa OpenSID itu bisa diinstal pada komputer lokal maupun pada server di internet atau pada hosting. Meskipun diinstal di lokal maupun diinstal di internet, dua-duanya harus dibuka lewat web browser. Jadi sistem informasi desa ini adalah aplikasi berbasis web, bukan aplikasi berbasis desktop seperti yang biasa kita temukan. Oke, langsung saja untuk menginstal sistem informasi desa di komputer lokal, ya saya akan bagi ke dalam beberapa video. Yang video ini adalah pada lokal. Karena dia ada aplikasi berbasis web, maka kita membutuhkan web server dan database server. Di sini saya menggunakan Windows 10 64-bit dengan RAM 8 GB. Oke. Pertama sekali kita download dulu web server dan database server. Web server itu ada banyak, salah satunya adalah Apache. Kemudian database server juga ada banyak, salah satunya adalah MariaDB. Oke, langsung saja teman-teman bisa masuk ke halaman apachefriends.org. Kemudian di sini ada opsi download, ada some for Windows, some for Linux, some for OS X. Teman-teman yang menggunakan Linux silakan disesuaikan, yang menggunakan OS X silakan disesuaikan. Tapi untuk saat ini OpenSID belum bisa diinstal pada PHP versi 8. Ya, jadi pada SAM versi terbaru belum bisa diinstal. Oleh karena itu kita harus cari versi di bawahnya dengan cara mengklik di bawah download ada click here for other version. Klik. Oke. Di sini ada beberapa pilihan. Di SAM for Windows ada 7.3.30, 7.423, 8.0.10. Yang kita pilih itu adalah versi 7.3.30. Ini tinggal di-download. Oke, dan ini dia terdownload. Oke, untuk instalasinya nanti cukup mudah, cukup klik saja maka semua akan selesai. Oke, ini saja saya lewatkan karena memakan waktu yang cukup lama dan koneksi internet yang sedang tidak stabil. Setelah SAM-nya oke, ya setelah SAM terdownload dan terinstall, yang kedua yang kita butuhkan itu adalah kode sumber atau source code dari sistem informasi desa atau OpenSID. Dia ada di github.com/OpenSID/OpenSID. Di sini terlihat kode sumber, ya. Kode sumber yang disajikan karena OpenSID adalah aplikasi yang berada di bawah kode sumber terbuka, maka siapapun bebas untuk mengecek kode-kode tersebut, apakah kode tersebut aman atau mengandung kode-kode tertentu yang berpotensi membocorkan data. Jadi perdebatan mengenai apakah ini aman atau tidak ya ditanya lagi, kamu mampu atau tidak untuk mengeceknya. Kalau mampu ya silakan dicek saja, ya. Tapi kalau ditanya apakah ini aman, aman. Jawabannya aman, ya. Bagaimana amannya cek saya sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu kita ambil pada bagian sebelah kanan. Di sini ada rilis, ya. Rilis terakhir itu adalah versi 29.09. Ini adalah 25 hari yang lalu. Tinggal kita download, diklik di bagian rilis ini. Oke, scroll ke bawah. Jadi dia ada dua versi rilis ya. Ada versi premium dan ada versi umum. Ini ada perbedaan, nanti teman-teman baca saja. Tapi teman-teman yang belum bisa ikut ke versi premium tidak ada masalah. Di versi rilis umum seluruh fitur berjalan dengan baik. Lalu tinggal dipilih source code-nya mau yang zip atau mau target, pilih saja. Oke, ini dia terdownload. Oke, saya cek dulu sepertinya sudah ada. Oke, sudah ada juga, saya cancel ya. Untuk menghemat waktu dan internet juga. Oke. Setelah ini ada ya, setelah terdownload. Oke.
sudah terdownload. Ini dia sudah terdownload. Ini tinggal di copy, saya klik kanan, copy, kemudian pergi ke C, kemudian SAM yang tadi sudah terinstall maka akan ada di sini, XAMPP, kemudian masuk ke htdoc, kemudian pastikan dia di sini. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, ini dia. Kemudian yang sudah kita pastikan ini kita ekstrak dulu supaya bisa digunakan. Saya klik kanan, saya ekstrak. Bebas teman-teman mau ekstrak pakai WinRAR, pakai WinZip, terserah. Penting dia terekstrak. Oke, ini hasilnya OpenSID strip 21.09. Ini perlu kita sederhanakan karena nanti ini adalah titik pemanggilan lewat web browser. Kita ganti namanya dengan eDesa. Saya ganti dengan eDesa ya. Ini bebas. Yang penting mudah untuk diingat. Kita masuk lagi. Oke, jika sudah sampai di sini, sekalian saja folder desa contoh ini kita copy lagi. Kemudian kita pastekan. Oke, ini jadinya desa strip contoh strip copy. Kita ganti namanya menjadi desa saja. Rename desa. Oke. Sampai di sini ini berjalan normal. Berikutnya kita aktifkan SAM-nya di kotak aplikasi tab here to search. Jadi ada dua ya. Untuk menjalankan OpenSID kita perlu mengaktifkan SAM-nya. Seperti ini, SAM control panel. Lalu start Apache, kemudian start MySQL. Oke. Jika sudah, berikutnya kita panggil OpenSID-nya lewat web browser. Jadi ingat, ini tanpa koneksi internet juga bisa. Saya putus ya internet saya. Oke. Nah, ini sudah terputus nih internet saya. Saya ketikkan di sini localhost garis miring nama folder tadi eDesa. Jadi kalau untuk membuka di lokal tidak ada masalah dengan koneksi internet. Oke, kemudian di sini dikatakan sebuah kesalahan basis data telah terjadi. Oke, ini karena konfigurasinya belum pas. Berikutnya, setelah sampai di sini, kita buka php-admin untuk membuat basis datanya atau database-nya. Ketikkan localhost garis miring php-myadmin. Oke, kemudian kita buat di bagian basis data. Saya buat nama database-nya eDesa, kemudian buat. Oke, di sini dia sudah ada. Kemudian kita import database contohnya karena kita tidak mungkin membuat tabel-tabel baru ya yang kita tidak tahu apa urutannya. Jadi OpenSID sudah menyediakannya. Tinggal klik import. Lalu pilih file. Kemudian pergi ke C. SAM htdoc eDesa. Kemudian scroll ke bawah, di situ ada contoh data awal. Tinggal dipilih, open, kemudian scroll ke bawah, lalu pilih kirim. Lamanya proses mengimport database ini tergantung dari kemampuan laptop teman-teman masing-masing. Jadi ada yang lama, ada yang sangat cepat sekali. Jadi ini berbeda-beda ya. Kalau nanti data teman-teman lama atau sangat cepat, teman-teman tidak perlu terkejut. Oke, kita tunggu ini sebentar. Oke, normal ya, tidak ada error, semua berwarna hijau. Setelah ini selesai, kita kembali lagi ke Windows Explorer tadi. Masuk kita ke C, SAM htdoc desa eDesa, kemudian masuk kita ke folder desa. Kemudian di dalam folder desa ada folder config. Di situ ada dua config, ada config saja, ada database. Yang kita buka adalah database. Oke. Untuk lebih mudahnya, saya tidak akan buka menggunakan Notepad++, tapi saya akan buka menggunakan WordPad, biar mudah. Ya, untuk ini teman-teman pilih Open With, kemudian choose another app, pilih More Apps, scroll ke bawah, di situ ada WordPad. Oke, ini dia.
Kemudian pada bagian data konfigurasi MySQL yang disesuaikan, pada bagian hostname biarkan saja, pada bagian username biarkan saja, password biarkan saja. Yang kita ganti adalah pada bagian database. Ini kita ganti dengan edesa tadi yang kita buat di PHP MyAdmin. Lalu disimpan, lalu di close. Oke. Lalu kita kembali lagi ke web browser. Pindah kita ke localhost _edesa tadi, kemudian kita refresh. Oke. Ini dia defaultnya. Defaultnya selalu akan membawa website resmi desa Senggigi ya. Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak apa-apa. Pada video selanjutnya akan saya perlihatkan bagaimana cara mengganti profilnya. Jadi untuk instalasinya begitu saja. Ya, ini cukup mudah. Teman-teman cukup pasang SAM, kemudian download source code-nya, kemudian ekstrak, buat database, sesuaikan nama database, kemudian panggil. Sudah selesai. Oke. Untuk menonaktifkannya, teman-teman cukup stop Apache, stop MySQL, sudah. Tutup browsernya. Dan ini semua akan baik-baik saja. Tapi jika teman-teman tidak melakukan itu, ada kemungkinan nanti kerusakan khususnya pada bagian database. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.